Bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkatnya amal-amal ibadah manusia. Karenanya aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wassaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengaji dan mengkaji apa-apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga apa yang diniatkan kita dari berangkatnya kita dari rumah hingga ke tempat ini mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Semoga kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita telah mengkaji tentang keistimewaannya bulan Rajab. Maka pada hari ini insya Allah kita akan membahas keistimewaan pada bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam suatu riwayat bahwasanya bulan Sya'ban ini bulan kelalaian, di mana umat manusia banyak yang lalai karena bulan ini diapit oleh dua bulan yang sangat mulia, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan bulan Sya'ban ini yaitu pertama, peralihan kiblat. Peralihan kiblat yang dimaksud adalah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Menurut Al-Qurtubi
ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 144 dalam kitab Al-Jamili Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Peralihan kiblat ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap langit setiap hari menunggu wahyu turun perihal peralihan kiblat itu seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yang artinya sesungguhnya kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, jadi keistimewaan bulan Sya'ban ini yang pertama yaitu perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Nah, yang kedua yaitu penyerahan rekapitulasi amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyerahannya ini adanya di bulan Sya'ban. Nah, yang dicatat oleh yang setiap hari ngikut ke kita, malaikat Raqib dan Atid. Nah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengutip sebuah hadis riwayat An-Nasa'i yang meriwayatkan dialog Usamah bin Zaid dan baginda Nabi, wahai Nabi, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ini ada pengaruhnya ya. Jadi waktu itu dalam satu riwayat Abu Daud An-Nasai ini, zaka syahratagh falan nasi fihi anhu baina Rajab wa Ramadan wa syahrun tarfa'u fil a'mal ila rabbul alamin wa ahabbu ayyarfa'u amali wa ana sha'im. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkatnya amal-amal ibadah manusia. Karenanya aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat itu maunya kalau malaikat nih menyerahkan catatan-catatan amal kebaikan maupun keburukan itu dalam keadaan berpuasa. Nah, kenapa dalam keadaan berpuasa? Karena kalau keadaan berpuasa kita dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi nilai lebih. Maka bagi jamaah kalau bisa di nisfu Sya'ban besok berpuasa, insya Allah dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pahala yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu diturunkannya ayat tentang anjuran sholawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi turunnya nih menurut asbabun nuzulnya ini jatuhnya di bulan Sya'ban yang memerintahkan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Sa'id Al-Yamani mengatakan bulan Sa'ban adalah bulan sholawat. Nah, ini dianjurkannya kita banyak-banyak bersolawat di bulan Sa'ban ini. Nah, jadi banyak keutamaan, keistimewaan di bulan Sa'ban ini. Karena kata Rasulullah kan manusia itu banyak lalainya di bulan ini karena diapit oleh bulan yang suci antara Rajab dan bulan Ramadan. Nah, supaya kagak lalai gimana? Ya, kemarin kan udah diajarkan di bulan Rajab tuh kita pemanasan. Nah, dari pemanasan itu kita melakukan training lah, istilahnya training ya, kalau bahasa kerjanya. Kalau bahasa orang atlet pemanasan dulu, kalau mau lari kan harus peregangan otot. Nah, kalau kita sebagai muslim, kita mau menghadapi bulan yang sangat suci, yang sangat banyak faedah-faedahnya, banyak keutamaan-keutamaannya di bulan Ramadan itu, maka kita harus bersiap-siap. Siap-siapnya pemanasan kita. Ketuk datu Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malamnya, kita banyak-banyak berdoa, bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Sya'ban ini pula terdapat malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Nah, biasanya itu orang-orang dulu tuh dibilangnya malam nisfu Sya'ban. Adanya di pertengahan bulan, di malam ke-15. Nah, insya Allah dah, nanti pada waktunya kita laksanain dah tuh. Di mana firman Allah di mana di malam itu banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan, yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu dengan membaca Yasin 3 kali, memohon ampunan, memohon umur panjang, rezeki yang banyak untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Nah, itu kan panjang umur, alhamdulillah. Soalnya gimana? Kalau misalnya ada orang pas mau bulan puasa ketemu Ramadan, dia udah dipanggil sama Allah, dia nggak ngerasakan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan untuk kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, itu banyak-banyak dah para jamaah ya. Kita baca-baca itu. Semoga apa yang kita minta tuh Allah kabulkan. Allah kabulkan niat kita, keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada Ramadan. Nah, kalau udah ketemu Ramadan udah enak dah tuh kita. Nah, kita bisa ngaji, kita sholat yang ini bareng-bareng berasa tuh. Nah, kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, dan sebagainya. Nah, mintanya sama Allah, jangan minta sama yang lain-lain lagi, mintanya sama Allah aja dah. Ya. Soalnya nih sekarang zamannya zaman orang-orang banyak yang ngomongnya ke sono kemari, ya. Maklum dah. Kemarin kita udah ketemu itu konstelasi politik, ya. Ada paslon 1, paslon 2, paslon 3, ya. Semuanya mau bener semua. Nah, pada bilangnya harus keturunan orang Arab. Nah, harus keturunan orang Arab. Jujur dan jujur, amanah dan sebagainya. Itu ada di paslon 1, katanya begitu. Ya. Yang paslon kedua, dia pinter deh, ahli strategi. Kan dalam suatu riwayat Nabi menyuruhkan pilih pemimpin yang bisa berenang, bisa jago berkuda dan bisa jago memanah, menembak dan lain sebagainya. Ada di paslon 2. Nah, yang di paslon 3 juga ada yang pinter, di amanah, ini ada di paslon 3. Semuanya sama dah ya. Sekarang udah waktunya kita berhenti di konstelasi politik. Udah selesai kemarin kita nyoblos. Nah, sekarang kita bangun lagi ukhuwah Islamiyah kita, silaturahim, kita bergandengan tangan lagi, kita langsung penuhi masjid-masjid, penuhi pengajian-pengajian yang kemarin udah kita tutup dah, close dah. Kita close udah,
Jangan ini nih, kalau di masjid ngomongnya jangan gituan lagi, politik lagi, udah. Kan kemarin udah selesai di bilik suara, udah ada pengumumannya, kita tinggal tunggu hasilnya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke masjid, kita rangkul, kita silaturahim lagi, jaga persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah kita. Datengin pengajian-pengajian, datengin ustadz-ustadz, kita belajar lagi, kita ada niatan untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini, supaya kita menjadi manusia yang terbaik, dalam arti kita meningkatkan keimanan dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya nanti di bulan Syawal kita menjadi pribadi yang suci. Ya, pribadi yang suci, wah, kualitas keimanan dan tauhid udah bagus, insya Allah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi keistimewaannya itu yakni di malam ke-15 atau malam nisfu Sa'ban. Nah, kenapa malam nisfu Sa'ban dimanakan nisfu Sa'ban? Pertama, malam nisfu Sa'ban dinamakan juga Lailatul Bara'ah, yaitu malam penuh kesucian. Pasalnya pada malam ini mengandung pelbagai kebaikan, kemudahan rezeki, dan diampuni pelbagai dosa manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan kemuliaan dari malam nisfu Sa'ban yang dimanfaatkan oleh kalangan sahabat untuk berdoa meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab karena kesucian malam nisfu Sa'ban tersebut, Allah menurunkan rahmatnya pada orang yang memohon ampunan kepadanya. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Idza kanat lailatan nisfu min Sya'bana faqumu lailaha wasumu yaumaha fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubi samsi ila sama'id dunya fayaqul ala min mustaghfirin fa aghfiralah, ala min mustarzikin fa arzuqahu, ala min mubtala fa u'afiyahu, ala kaza hatta yattali'al fajr." Yang artinya ketika malam nisfu Sa'ban tiba, maka beribadahlah di malam harinya dan puasalah di siang harinya, sebab sungguh rahmat Allah turun ke langit dunia saat tenggelamnya matahari. Kemudian ia berfirman, "Ingatlah orang yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Ingatlah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku beri rezeki. Ingatlah orang yang meminta kesehatan kepadaku, maka aku beri kesehatan. Ingatlah begini, sehingga fajar tiba." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, malam nisfu Sa'ban adalah malam penuh ampunan. Nah, malam Lailu Ghufran. Untuk itu seyogianya pada malam tersebut orang-orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa dan keburukan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Hal ini diterangkan dalam suatu riwayat yang bersumber dari Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullaha ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami khalqihi illa li musyrikin au musakhin." Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sa'ban, lalu memberi ampunan kepada seluruh makhluknya, kecuali kepada orang yang menyekutukan Allah atau orang yang bermusuhan. Nah, jadi malam nisfu Sa'ban ini kita manfaatkan untuk saling memaafkan di antara saudara-saudara kita sesama muslim. Nah, makanya itu tadi kita udah ngebahas tuh, udah close.
kita sama-sama lagi balik, kita silaturahim, saling bergandengan tangan. Kita datengin masjid-masjid, pengajian-pengajian. Nah, nih ada nih anjurannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban adalah malam diterimanya segala permintaan, yakni Lailatul Ijabah. Nah, sudah tak menjadi rahasia lagi bahwa malam nisfu Sya'ban termasuk dalam malam yang penuh dengan kucuran rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah qalat, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili yusalli fa tala sujuda hatta zanantu annahu qad kubida. Falamma ra'aita dzalika qumtu hatta harraktu ibhamahu fataharrak. Faraja'tu falamma rafa'a ra'sahu minas sujud wa ragha min salatih qala ya Aisyah aw yahum raina aw yahum yara'a dhananta anna an-nabiyyu khasabik. Qultu la wallahi ya Rasulullah walakinni dhanantu annaka kubitta lituli sujudik. Faqala atadrina ayyu lailatin hadhi. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Innallaha azza wa jal yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamul mustarhimin wa yuakhiru ahlal hiqdi kama hum. Aisyah berkisah, suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, kemudian beliau bersujud panjang sehingga tak menyangka bahwa Nabi telah diambil. Karena curiga maka aku berdiri dan aku gerakkan telunjuk beliau, dan ternyata masih bergerak. Setelah usai melaksanakan salat, Nabi bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau menduga Nabi tidak memperhatikanmu?" Lalu aku menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku hanya berpikiran yang tidak-tidak, menduga Rasulullah telah wafat karena engkau bersujud sangat lama." Lalu kemudian Nabi bertanya, "Tahukah engkau malam apa sekarang ini?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Nabi kemudian bersabda, "Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Allah mengawasi hambanya pada malam ini, maka ia memaafkan mereka yang meminta ampunan, memberi kasih sayang mereka yang meminta kasih sayang, dan menyingkirkan orang-orang yang dengki." Nah, jadi ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwasanya pada suatu malam tuh malam nisfu Sya'ban dia terbangun. Dia melihat Rasulullah sujudnya panjang banget. Nah, dia menduga Rasulullah telah wafat. Maka digerak-gerakannya. Ternyata Rasulullah nggak wafat dia. Nah, di sana Rasulullah memberikan bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya. Barang siapa yang meminta ampunan maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu dosanya banyak. Nah, kalau dia memang benar-benar taubat, Allah akan ampuni, Allah akan terima taubatnya. Nah, barang siapa yang meminta kasih sayang, tali kasih sayang kepada sesamanya, Allah akan berikan tali kasih sayangnya kepada yang memintanya. Nah, dari sini kita dapat mengambil ibrah bahwasanya malam nisfu Sya'ban ini banyak keutamaan-keutamaan. Sayang, apalagi ada waktu, ada kesempatan. Nah, mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kapan lagi? Mumpung
ada kesempatan, ada waktu luang, kita laksanain dah tuh. Apa-apa yang Rasulullah SAW menyerukannya untuk kita melaksanakan sunnah-sunnah untuk mengambil keistimewaan di malam nisfu Sya'ban. Yang banyak hajatnya, minta sama Allah. Hajatnya apa itu? Nah, ketuk dah tuh sepertiga malamnya. Kita bangun, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita minta, hajat-hajat kita. Banyak hajat-hajat kita semua. Nah, tapi kalau kita minta hajat, jangan malam ini aja. Ya. Malam-malam besokannya kita ikutin juga, diwabamin. Istilahnya didawamin. Nah, istiqomah. Kita melaksanakan sunnah-sunnah gitu. Jangan-jangan baru-baru minta, udah minta ditunaikan. Ya. Kan kagak bisa juga ya, kata malaikat enak bener loh. Ya, kan begitu. Jadi apa-apa yang ada nih setelah Rajab, kita sudah pemanasan di bulan Sya'ban ini, kita lebih lagi. Supaya kenapa? Nanti dalam menghadapi Ramadan, kita udah terbiasa dengan apa-apa yang kita laksanakan nih. Istilahnya kita udah siap modal nih. Nah, kalau kita mau berperang kan, kita kan kudu siapin tuh senjatanya semuanya. Zaman dulu kan ada tuh, kita pedangnya kita asah dulu. Ini kalau zaman sekarang zamannya zaman pakai pistol. Jadinya kudu kita siapin dah tuh semuanya, logistiknya semua. Nah, sama aja sih sebenarnya. Nah, jadi untuk bulan Sya'ban ini kita pergunakan waktu yang masih ada, yang tersisa. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta semuanya dah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta sama orang. Ntar kalau sama orang banyakkan kecewanya. Jangan minta sama orang, mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ketuk dah sepertiga malamnya. Kita sholat benar-benar, sholatnya yang khusyuk. Hadirkan sholat kita dalam gerakan dan ucapan kita, dalam takbiratul ikram, Allahu Akbar. Nah, kita sampaikan tuh niat kita semuanya tuh, Allah. Nah, kalau udah begitu tuh udah enak dah. Insya Allah kita udah menghadirkan hati kita dalam sholat kita, ucapan kita, dan pergerakan kita. Insya Allah kita menjadi sholatnya sholat khusyuk. Kalau udah sholat khusyuk, insya Allah dah apa-apa yang kita minta sama Allah bakalan dikasih. Bagaimana kita melaksanakan sholat khusyuk? Belajar juga, jangan kagak belajar. Soalnya kan kita disuruh sama Nabi SAW, thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kita kudu belajar juga. Jangan sembayang aja. Sembayang tuh ada tata caranya semuanya. Jadi itu aja yang kita pelajari semua tuh. Dari wudunya sampai toharonya, wudunya semua, sampai kita sholatnya, sampai kita melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jadi utamaan Sya'ban ini kita pergunakan sebaik-baiknya lagi. Diingatkan lagi, baik untuk diri saya, untuk jamaah sekalian, kita pergunakan waktu yang tersisa nih. Bulan Sya'ban ini masih tersisa 15 hari lagi atau beberapa hari lagi. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberi kita kekuatan, keimanan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, menjadikan kualitas keimanan kita lebih tinggi lagi. Jangan kualitas keimanan kita segitu-segitu aja. Kalau bisa tiap tahun ada perubahan, ada peningkatan. Sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.